Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri. Saya dari kelas Manajemen Malam 2 semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang diberikan oleh Bapak Yusrizal. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak, minta izin untuk saya mengetek video memakai earphone, dikarenakan ketika saya mengetek video biasa dari handphone itu suaranya kurang jelas, jadi harap dimaklumi. Nah, adapun salah satu judul yang saya pilih yaitu tentang e-commerce ataupun online shop. Nah, kalau kita bahas tentang online shop, itu pasti sudah banyak yang tahu karena di kehidupan sehari-hari kita itu pasti sudah banyak bersangkutan dengan online shop. Nah, kalau kita artikan e-commerce ini adalah perdagangan elektronik. Nah, jadi perdagangan melalui website ya, internet yang berkaitan dengan sistem informasi. Dan sedangkan online shop itu toko online yang berjualan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang e-commerce ataupun online shop itu nggak jauh beda ya, sama aja tentang penjualan online gitu. Namun mungkin kalau diartikan itu berbeda, hanya gitu saja. Nah, oke, kalau kita bahas tentang online shop itu pasti sudah banyak kasus yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saya pernah baca satu artikel yaitu pada bulan Juli 2015 ini banyak menarik perhatian orang lain, yaitu ketika tentang pembeli membeli sebuah iPhone di toko online. Namun yang dikirim bukan iPhone, melainkan sabun. Nah, postingan ini pun menarik banyak perhatian orang lain agar untuk bisa berhati-hati dalam berbelanja di toko online. Nah, ada juga salah satu contoh kasusnya itu ketika pembeli meminta mengirim uang terlebih dahulu, melainkan dia hanya kabur gitu saja ketika uang sudah dikirim. Nah, ini pun dapat merugikan pihak pembeli karena sudah ditipu oleh penjual online shop tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada baiknya kita harus memastikan akun tersebut apakah benar itu penjual online shop atau tidak, real akun atau tidak. Bisa juga ditanyakan kepada orang sekitar ataupun teman-teman terdekat kita. Barangkali ada yang tahu tentang akun tersebut atau bahkan pernah membeli barang di toko akun online shop tersebut. Nah, yang kedua, kita tidak boleh terlalu percaya dengan berbelanja online karena pasti ada dampak negatif yang akan kita alami ketika kita terlalu mudah percaya dengan sebuah toko online shop tersebut. Nah, yang ketiga, hendaknya untuk memastikan atau mempercayai akun tersebut benar atau tidak, kita bisa menggunakan sistem pilih toko online shop yang bisa menggunakan sistem COD ataupun biasa dengan disebut dengan bayar di tempat. Nah, itu untuk meyakinkan kita akun itu benar penjual online shop atau tidak gitu. Nah, kalau kita bahas tentang e-commerce nih, e-commerce itu ada juga contoh kasus yang sering terjadi. Itu salah satunya yang pernah saya baca yaitu kebobolan data pembeli ataupun konsumen. Nah, jadi kan sudah banyak nih yang sering terjadi data konsumen bocor gitu aja, namun disalahgunakan dengan orang lain. Kan sekarang teknologi sudah canggih. Para hackers pun bisa membobol data konsumen dengan berbagai cara, dengan cara mereka sendiri, untuk bertujuan untuk mereka tuh menipu orang lain supaya orang lain pun merasa ditipu dengan atau dirugikan. Nah, jadi salah satu contoh kasus yang pernah saya alami itu, saya mendapat pesan dari WA itu tengah malam, kan nggak mungkin ya. Itu saya udah tahu itu penipu orang lain yang memodus dengan mengatasnamakan pihak Telegram.
yaitu isi pesannya kita mendapatkan pulsa senilai 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, lalu pihak tersebut pun menanyakan pulsanya mau dikirim ke nomor yang sudah terdaftar di Telegram atau ke nomor lain gitu. Saya hanya iseng melayan, namun ternyata ujung-ujungnya orang tersebut pun meminta beralih ke rekening. Nah, ini pasti sudah di batas penipuan ya, karena biasanya ini orang lain bisa berbuat jahat dengan caranya sendiri untuk membobol rekening kita, dan mereka bisa mengambil uang kita dengan cara hal jahat tersebut gitu. Nah, jadi sudah banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk baiknya itu kita jangan terlalu mudah percaya dengan hal tersebut. Hendaknya lebih berhati-hati lagi ketika memberikan data kepada orang lain, apalagi data privasi kita sendiri ya, itu sangat nggak baik. Nah, jadi juga ada, kan kita kalau berbelanja online itu pastinya di resitu ada nama, ada alamat. Nah, hendaknya ketika kita sudah membuka bungkus paket kita, itu hendaknya dikoyak atau dicoret lebih baik, karena untuk mengamankan data kita supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, mungkin itu saja yang saya ketahui tentang e-commerce ataupun online shop. Terlebih kurangnya saya mohon maaf, dan maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.